Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat box hampers lebaran Idul Fitri. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, jadi pada project kali ini kita akan membuat sebuah hampers lebaran ya. Karena pas banget momennya juga dengan menjelang Idul Fitri. Ini lagi bulan puasa. Jadi kita akan membuat sebuah hampers yang bernuansa Idul Fitri atau nuansa lebaran. Nah buat teman-teman ini bisa menjadi ide usaha yang sudah jalan mungkin, yang biasa manual dan pengen upgrade ke mesin yang lebih otomatisasi ya. Kita bisa menggunakan mesin CNC seperti ini. Sekaligus kita akan sedikit belajar nanti gimana membuat desainnya, apa saja software yang digunakan. Dan kita akan lihat nanti bagaimana mesin ini bekerja secara otomatis. Jadi buat teman-teman yang seperti saya ya, saya itu tidak terlalu bisa kerja dengan banyak tim gitu ya. Kalau timnya itu terlalu banyak saya nggak bisa. Saya lebih suka itu membuat tim menggunakan mesin kayak gitu. Maksudnya bekerja dengan tim yang sedikit tetapi menjalankan mesin yang lebih otomatis seperti salah satunya mesin CNC ini. Sekarang kita akan lihat dulu desainnya seperti apa saja software yang kita gunakan, dan nanti baru lanjut kita akan ke proses pemotongannya menggunakan CNC atau gimana mesin CNC ini bekerja. Tapi sebelum itu teman-teman, thanks buat Lempresto ya, karena adanya Lempresto bisa ada video ini. Jadi teman-teman nanti juga saya akan tunjukin cara menggunakan Lempresto, kenapa kita menggunakan Lempresto DN seperti ini. Jadi pastikan teman-teman melihat atau nonton sampai akhir. Oke Sobat ABS, yuk sekarang langsung aja kita ke desainnya. Oke Sobat ABS, jadi software pertama yang saya gunakan di sini adalah software 2 dimensi ya, seperti CorelDRAW dan sebagainya. Tapi di sini saya pakai CorelDRAW ya. CorelDRAW ini saya pakai untuk membuat desain utamanya yang bentuknya itu ya seperti box ya, kotak, dan nanti ada sistem lubang-lubang seperti ini ya, supaya nanti bisa dia menjadi engsel tanpa harus menggunakan engsel yang dari besi. Dan untuk kotak penutupnya nanti di sini ada mekanisme untuk yang akan menjadi engsel tadi yang akan kawin dengan bagian samping-sampingnya yang sudah kita bikin seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak bisa bikin desainnya, harus belajar, dan bisa juga sih beli desain yang sudah jadi, tinggal kalian masukkan aja ke software yang kedua yaitu Vectric Aspir. Nah, Vectric Aspir seperti ini, dari desain tadi kita masukkan ke sini, kita pecah-pecah, dan kita mulai mengatur parameter untuk cut-nya, untuk pemotongannya, jenis pisaunya seperti apa, berapa kali harus memotong, potongannya model yang kayak gimana, inset atau outset dan sebagainya, itu bisa dilakukan di sini. Saya bagi menjadi 3 dan 4 ya. Jadi cut 1 outset nanti boxnya doang, cut kedua nanti bagian yang ada engselnya, bagian ketiga nanti bagian yang Idul Fitri ini tulisan. Lalu yang terakhir ya, yang profil 4 ini untuk bagian ukiran-ukirannya. Karena saya menggunakan mata yang 3 mili, berbeda dengan yang lain saya akan pakai yang 6 mili. Jadi di sini saya akan mengeset untuk pisaunya itu 2 pisau, mata yang 6 mili strike bit dan mata yang 3 mili strike bit juga yang untuk ukiran-ukiran ini. Nah, setelah itu kita simpen dan kita bukalah yang namanya software Mach3. Nah, Mach3 ini ibaratnya adalah software yang menjalankan mesin CNC. Jadi kita bikin desainnya di CorelDRAW, kita atur parameter untuk jenis pisau, jenis berapa kali motong, berapa kali baru tembus dan sebagainya, itu Vectric Aspir. Lalu yang ketiga adalah mesin CNC. Karena dari Vectric Aspir tadi kita akan save menjadi G-code ya, menjadi kode G gitu. Lalu kode G itu bisa dibaca oleh software Mach3 yang menjalankan CNC. Di Mach3 ini untuk mesin Inseco itu yang pertama kita lakukan proses reset teman-teman ya. Di reset dulu, kemudian kita atur homing. Setelah homing, mesinnya ini aman untuk digunakan. Jadi dia nggak akan ke samping lalu sampai mentok, nggak akan jatuh ya teman-teman ya. Jadi akan berhenti otomatis dan sebagainya. Sudah aman intinya kalau sudah di homing. Setelah itu baru kita masukkan kodenya atau desain dari Vectric tadi ya. Kita load G-code aja. Yang ini teman-teman ya, kita akan bikin potongan yang ukiran mihrabnya dulu. Setelah desainnya ini udah masuk, baru kita atur dulu untuk posisi serta kita atur untuk multiplexnya yang akan kita gunakan. Nah, setelah papannya sudah kita pasang, sekarang saya mau mencari titik Z-nya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya pengen tahu apakah sudah sesuai dengan area kerja atau enggak. Kita akan klik yang namanya frame run pada software Mach3 ini. Nah, setelah kita klik frame run,
mesin CNC ini akan berputar. Jadi kita tahu apakah keluar dari media area kerja atau tidak. Oke, kalau sudah selesai, kita klik start dan kita atur untuk kecepatan pisaunya di 80% saja. Setelah dia mencapai kecepatan penuh, dia akan mulai bergerak menuju area kerja. Oke teman-teman, untuk proses cutting bagian mihrabnya yang pakai mata 3 mili udah selesai ya. Dia udah kembali ke titik nolnya. Nah ini ya, titik 0000. Nah untuk titik 000 ini selanjutnya tidak boleh dirubah sama sekali. Karena kita mau mengganti mata pisaunya menjadi 6 mili. Sehingga nanti pada saat ini nggak diganti, titik awal X dan Y-nya itu tetap sama. Sehingga nanti pada saat kita ganti program G-code-nya, dia akan tetap berada pada garisnya. Yang perlu kita sesuaikan nanti adalah sumbu Z-nya ini teman-teman. Ini nanti akan kita atur karena kita akan mengganti mata pisau itu pasti ketinggiannya akan berubah. Maka kita akan titik nolkan lagi di sininya. Tapi XY-nya nggak boleh dirubah sama sekali. Sekarang kita ganti dulu mata pisaunya. Selanjutnya pada software Mach 3-nya kita close dulu G-code yang lama ini. Kita load yang baru yang untuk cutting bagian luar yang sudah kita setting ya. Seperti ini. Lalu kita posisikan lagi untuk sumbu Z-nya. Oke, kita frame run lagi sekali lagi teman-teman ya. Sekarang lanjutkan untuk proses cuttingnya. Tinggal klik start dan kita atur kecepatan pisaunya di 80% ya. Oke Sobat ABS, sekarang untuk proses perakitannya bisa segera dimulai karena ini sudah dilakukan proses pengamplasan ya. Yang susah tuh ngampas bagian dalam-dalamnya ini teman-teman. Tapi kalau kita telaten sih ini bisa bersih ya teman-teman. Sekarang kita akan pinggirkan dulu, kita akan rangkai 4 box ini plus 2 pintunya. Baru nanti untuk bagian bawahnya kita rangkai terakhir ya teman-teman.
Untuk pintu ini dia harus barengan ngerakitnya karena untuk bagian engselnya kan dia satu kesatuan dengan kayu ini dan juga lubang yang ada di bagian sisi samping untuk papannya. Sekarang kita rangkai dulu. Jadi sambungannya kita menggunakan finger joint seperti ini teman-teman ya. Dan karena lemnya ini water base, jadi kalau misalkan ada lem yang squeeze out gini, kita bisa bersihkan nanti menggunakan kain basah. Oke Sobat ABS, untuk proses pengelemannya saya menggunakan lem Presto DN ini teman-teman ya. Lem kayu alifatik yang sudah bebas formalin dan mempunyai sertifikasi JAIA F bintang 4 dari Jepang. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih bedanya lem alifatik versus lem PVAC? Pertama, ketahanan yang lebih tinggi terhadap solvent seperti thinner sehingga kuat terhadap bahan finishing. Kedua, tidak menempel pada amplas setelah kering sehingga menghemat pemakaian amplas. Dan ketiga, warna lem menyerupai warna kayu sehingga tidak ada garis lemnya. Nah, barangkali teman-teman ada yang bertanya, cara pakainya seperti apa sih? Untuk penggunaan lem Presto DN itu sangat simpel teman-teman. Pertama, bersihkan permukaan kayu dari debu, minyak, dan kotoran lainnya. Kemudian, oleskan lem pada salah satu permukaan kayu. Rekomendasi ketebalan itu di 120-250 gram per meter persegi ya. Kemudian, gabungkan permukaan kayu yang telah dioles lem dengan permukaan yang ingin ditempel. Rekomendasi waktu kerjanya 15 menit ya teman-teman. Selanjutnya, berikan tekanan kepada kedua permukaan yang telah ditempel dengan menggunakan alat press atau klem untuk minimal 1 jam. Setelah itu, klem boleh dilepas. Cocok banget untuk menempelkan kayu ke kayu, kayu ke HPL, kayu ke veneer, kayu ke kertas, dan kayu ke keramik. Cocok dipakai untuk laminating, assembling, jointing, dan juga veneering. Oke Sobat ABS, sudah selesai ya, tinggal kita berikan finishing. Di sini saya menggunakan finishing oil ya, linseed oil. Simple aja dan setelah ini hasilnya udah selesai.
Oke Sobat ABS, barusan teman-teman udah lihat ya gimana proses pembuatan box hampers Idul Fitri dari material kayu ini. Kita full cutting menggunakan mesin CNC, dibantu dengan manual, proses perakitannya, pengamplasannya, sama pengelimannya. Semua proses pengelimannya kita menggunakan lem Presto DN. Dan ini sama sekali tidak ada paku, tidak ada engsel, tidak ada sekrupnya juga. Hanya full kayu dan juga lem Presto DN aja. Nah, untuk menggantikan proses mesin CNC, teman-teman bisa menggunakan mesin scroll saw ya. Jadi kalian cari desainnya, kalian print lalu ditempel dan tinggal di cutting aja menggunakan mesin scroll saw yang mungkin itu adalah mesin yang sangat memungkinkan ya. Karena kalau pakai jigsaw mungkin agak terlalu besar dan terlalu banyak jerabut-jerabutnya nanti. Jadi menggunakan scroll saw pengganti CNC ini sangat oke sekali. Apalagi kalau project pembuatannya itu nggak yang besar ya teman-teman ya. Idealnya kalau kita menggunakan mesin CNC biasanya kita pakai untuk yang ada di sekat ruang, untuk di musola dan sebagainya, untuk mihrab Arab seperti ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah punya usahanya jalan dan pengen upgrade untuk mempunyai mesin otomatis untuk proses pembuatan box seperti ini yang ada desain cutting mihrab Arabnya, itu teman-teman bisa mulai upgrade atau mempertimbangkan upgrade ke mesin CNC seperti yang kita gunakan tadi. Karena dengan mesin CNC tentu saja untuk produksi massal itu jauh lebih cepat dan lebih efisien. Sekali lagi terima kasih buat lem Presto yang sudah membuat video ini bisa jadi ya. Jadi kita juga menggunakan lem Presto DN itu full untuk proses pembuatannya, pengelimannya. Dan kalau kalian tertarik dengan lem Presto, silakan follow Instagramnya di sebelah sini ya. Karena di sana banyak produk-produk lem yang sudah mereka produksi yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Atau juga bisa lihat video-video ABS lainnya yang sudah membahas dan mencontohkan proses pembuatan DIY ataupun furniture lainnya menggunakan lem-lem dari lem Presto. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, please bantu share ke sosmed kalian, kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.